segenap hidup kami untuk mengasihi Engkau saja Bapa. Pagi ini kami rindu terus merenungkan firman-Mu, karena firman-Mu itulah kekuatan bagi setiap kami. Firman-Mu itulah pelita bagi setiap kaki-kaki kami. Tuntun kami. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Bersama aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap bersama-sama jiwaku. ku renungkan firman-Mu, ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus bersama Dengan segenap jiwaku. ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ku renungkan firman-Mu. Sekali lagi saya undang kita mau bangkit berdiri bersama-sama. Siapkan hatimu, kita mau terima berkat firman-Nya pagi hari ini. Dan ku lakukan. Oh, Engkau tahu ya Tuhan, Tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Menyenangkan hati-Mu. Menyenangkan hati-Mu. Lagi bersama-sama katakan, menyenangkan hati-Mu.
Bukan setiap orang yang menyebut dan memanggil nama Yesus Tuhan, Tuhan, yang akan masuk ke dalam kerajaan Bapa di sorga, melainkan setiap mereka yang melakukan kehendak Bapa. Pegang janji firman-Nya, pegang janji firman-Nya, dan terus lakukan kehendak Bapa di sorga. Maka kasih setia-Nya akan terus melimpah atas hidupmu, menuntun hidupmu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Pagi ini berkat firman-Mu kami percaya terus akan memberkati kami, memulihkan kami, menyegarkan roh kami, menyegarkan, memperbarui jiwa kami, untuk kami terus boleh menatap kebesaran Engkau. Apapun boleh kami hadapi, apapun boleh ada di depan mata hidup kami, tapi satu hal kami yakin, Engkau teramat lebih besar dari apapun yang kami hadapi. Persoalan hidup yang kami hadapi, Engkau Yesus jauh lebih besar dari segalanya. Beri kami iman yang teguh, beri kami iman yang kokoh, untuk kami terus boleh memandang Engkau Bapa di surga jauh melebihi apa yang kami hadapi hari-hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami siap mendengar, terima berkat firman-Mu. Yang sepakat, yang percaya bersama kita aminkan. Amin. Sekali lagi katakan amin. Saudaraku sekalian, katakan amin. Sekali lagi katakan amin. Berikan sorak-sorai yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan. Nah, hari ini saudaraku sekalian kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan di tema yang baru. Terima kasih buat seluruh pelayan Tuhan yang melayani di ibadah hari ini. Temanya adalah satu jiwa, nilainya berharga di mata Tuhan. Katakan bersama tema ini ya, saudara. 2, 3. Satu jiwa, nilainya apa saudaraku? Berharga di mata siapa? Tuhan. Ya, baik, lebih dulu kita akan buka dan baca bersama di dalam Injil Markus pasal yang ke-8. Markus pasal 8 ayat 36 sampai dengan 37. Kita akan membaca ayat ini saudaraku bergantian. Saudara lebih dulu baca ayat 36, nanti saya dengan saudara akan membaca di ayat yang ke-37 ya. Saudara buka Markus 8, 36 dan 37. Baca lebih dulu. 2, 3. Ya. Ayat yang ke-37 ya, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti apa saudaraku? Nyawanya. Katakan bersama, amin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus, Yesus berkata, apa gunanya ya seseorang itu memperoleh seluruh dunia ya, baik harta benda, kekayaan yang ada di 5 benua. Ya, seluruh dunia kan 5 benua ya. Amerika, Afrika, Asia ya. Kemudian saudaraku sekalian Eropa ya, Australia. Di seluruh dunia apa gunanya dapat semua. Tetapi Yesus bilang apa? Dia apa saudaraku? Kehilangan nyawanya. Ayat yang ke-37, sebab ya, karena apakah yang dapat diberikan sebagai ganti nyawanya. Jadi kalau dia dapat seluruh harta benda yang ada di seluruh dunia, apa gunanya kalau dia kehilangan nyawanya? Artinya apa? Yesus sedang berkata bahwa satu nyawa, satu jiwa itu nilainya luar biasa. Lebih dari nilai yang ada di seluruh dunia ini. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, Alkitab menyatakan dengan jelas bahwa manusia, saya dan saudara itu diciptakan menurut gambar dan rupanya Tuhan. Ya, Kejadian 1 ayat 26. Gambar dan rupa Tuhan itu bukan dalam bentuk tubuh kita ini. Karena apa? Tubuh kita ini satu saat akan binasa. Satu saat tubuh kita ini akan kembali ke asal kita, yaitu debu dan tanah. Tubuh kita ini akan hancur ketika masuk di dalam kubur.
Tetapi yang namanya jiwa kita, ya, yang namanya roh kita atau nyawa kita itu yang kekal nilainya, ya. Kekalnya di sini bisa kekal di sorga atau kekal di neraka. Karena itu yang namanya nyawa itu sangat-sangat berarti bagi Tuhan. Sangat-sangat nilainya, tadi dikatakan firman Tuhan, lebih dari harta yang ada di seluruh dunia ini. Nah, saudaraku sekalian, kalau kita mengenal dalam hidup kita, gampangnya ya, mudahnya. Saya dan saudara ini punya dua bagian. Bagian yang pertama adalah bagian tubuh. Mana tubuh saudara? Pegang tangan saudara. Ini bagian apa saudaraku? Tubuh kita. Secara jasmani bisa dilihat sama apa saudaraku? Mata kita. Tapi ada bagian yang lain, yang kedua, yaitu bagian manusia roh atau manusia batiniah. Nah ini, ada manusia jasmaniah tadi, yaitu apa saudaraku? Tubuh kita. Yang kedua ada apa? Manusia roh atau manusia batiniah. Rasul Paulus menyebutkan demikian. Dalam manusia batiniah kita ini ada yang namanya roh kita. Selain itu ada yang namanya jiwa kita. Dalam jiwa ada yang namanya pikiran, perasaan, dan kehendak. Nah, dua bagian ini, manusia jasmania, tubuh kita, dan manusia batinia, manusia roh kita, yaitu jiwa dan roh kita, itu biasa disebut dengan tubuh dan nyawa. Nah, pada waktu kita mati, ya, nyawa lepas dari tubuh kita, maka saudaraku, manusia tanpa nyawa, tanpa jiwa, tanpa roh, hanyalah mayat yang tidak berdaya sama sekali. Mau dicubit, ya, mau dimutilasi, dipotong-potong, dia nggak ngerasa apa-apa. Karena dia apa saudaraku? Mayat. Tidak punya kekuatan, tidak punya daya, ya, untuk segala sesuatu melakukan dalam dirinya, tidak bisa. Karena nyawanya itu, ya, rohnya, jiwanya sudah lepas, hanya tubuh saja. Jadi tubuh tanpa nyawa tidak berdaya sama sekali. Karena itu kita mesti ngerti saudaraku, betapa besarnya nyawa itu dalam hidup kita. Betapa luar biasa nyawa itu. Nilainya sungguh-sungguh sangat berharga. Tetapi saudaraku, pada kenyataannya semua orang itu memberi penghargaan yang tinggi kepada nyawa manusia. Contoh, ya, ada penguasa, ya, yang hidup pada tahun 1962 sampai 1227. Namanya adalah Genghis Khan. Dia adalah penguasa negara Mongol, saudara. Kekuasaannya itu, saudaraku, dia lebarkan sayapnya sampai ke China, kemudian hingga sampai masuk ke Eropa. Hampir masuk ke Eropa. Tetapi saudaraku, dalam hidup Genghis Khan ini, dia dicatat oleh sejarah pernah membantai, membunuh 1.748.000. Berapa yang dibantai Genghis Khan? 1.748.000 orang, ya, mati hanya dalam waktu, saudaraku, 1 jam. Wah, kejam ya. Ada lagi sejarah mencatat seorang penguasa namanya Adolf Hitler. Dia ini menguasai Jerman. Dan ini sangat kejam, saudaraku sekalian. Dia bertanggung jawab atas kematian orang-orang Yahudi, ya, lebih dari 30 juta jiwa yang ada di Eropa. Lihat saudaraku, bagi banyak penguasa, nyawa manusia itu nggak ada artinya sama sekali. Tetapi saudaraku, bukan hanya bagi para penguasa, tetapi juga dalam hidup sehari-hari kita, ya. Kita jumpai satu kenyataan, satu fakta, betapa murahnya harga manusia.
Ada ibu atau ayah, saudaraku, yang karena jengkel atau marah sama anaknya dibunuh. Sebaliknya, saudaraku, ada juga anak ya yang karena sesuatu hal, saudaraku sekalian, dia juga sampai hati tega membunuh, menghabisi orang tuanya. Ya, beberapa minggu yang lalu kan ada di Jawa Tengah, di Cilacap, saudaraku. Orang usia sekitar 23 tahun kalau tidak salah ya. Karena dia jengkel, dia sudah bantu mamahnya, ibunya ini jualan bubur. Tapi mamahnya, saudaraku sekalian, suka marahi ini anak. Wah, dia marah, kemudian ibunya dibunuh. Ya, enggak cukup dibunuh aja, saudaraku, itu kepalanya dipotong, saudaraku. Nah, ada juga, saudaraku, orang-orang yang mencabut nyawa orang lain hanya karena uang yang enggak seberapa, atau mungkin karena cemburu, ya, atau mungkin karena senggolan di pasar, ya, atau mungkin karena di jalan lagi pakai mobil atau motor, saudaraku, kemudian disalib atau dipepet dan sebagainya, enggak terima, pepet-pepetan, ya. Kemudian kita tahu kan di Solo beberapa tahun yang lalu ya, 2 atau 3 tahun yang lalu sampai akhirnya marah, saudaraku sekalian. Itu orang yang naik motor ya, naik mobil udah parkir di rumahnya, masuk di halaman rumahnya. Nah orang pengendara motor ini, saudaraku, masih jengkel, saudaraku. Wah, sengaja bikin marah ini orang. Wah, dikejar sama orang yang punya mobil itu. Akhirnya matilah orang si pengendara sepeda motor. Dan masuklah dalam kasus pengadilan. Dan masuk di penjara. Itu anak Tuhan loh, saudaraku. Nah, kita lihat, saudaraku, betapa murahnya manusia menghargai yang namanya nyawa orang. Tapi sangat beda dengan Tuhan Yesus. Tadi saya katakan firman Tuhan mencatat bahwa Tuhan Yesus sangat menghargai satu nyawa. Ya. Satu nyawa berharga, lebih dari apa tadi? Firman Tuhan bilang apa? Lebih dari apa satu nyawa nilainya? Seluruh dunia, seisi dunia. Ya. Kita lihat ya. Buktinya apa? Kalau Yesus itu sangat mengasihi satu nyawa. Satu nyawa aja dikasih, apalagi sekian ini, saudaraku. Lebih lagi sangat dikasih oleh Tuhan Yesus. Kita akan melihat ada 2 episode, ada 2 kisah, ada 2 peristiwa dari pelayanan Tuhan Yesus. Yang pertama, saudaraku, Yesus dan wanita Samaria. Coba baca Yohanes 4 ayat 1 sampai dengan ayat 4 ya. Yohanes pasal 4 ayat 1 sampai 4, percakapan dengan perempuan Samaria. Ketika Tuhan Yesus mengetahui bahwa orang-orang Farisi telah mendengar bahwa ia memperoleh dan membaptis murid lebih banyak daripada Yohanes, meskipun Yesus sendiri tidak membaptis melainkan murid-muridnya, ia pun meninggalkan Yudea dan kembali ke Galilea. Ia harus melintasi daerah Samaria. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Ya, terima kasih Pak Willy. Nah, firman Tuhan mencatat satu saat, satu peristiwa. Tuhan Yesus meninggalkan daerah Yudea. Ya, daerah Yudea itu ada di selatan. Ya, kalau selatan sekarang itu di sebelah kita ya, di belakang kita ini. Atau kalau saudara yang hadapnya ke sini, berarti selatan arahnya kemana, saudaraku? Ke sana, itu Yudea. Nah, Yesus dalam pelayanannya itu dia mau pergi menuju ke Galilea. Galilea itu ada di sebelah utara. Nah, dari selatan menuju ke utara. Nah, di tengah-tengah ini, kalau boleh saya katakan sekarang kita ada di sini ya. Dari selatan menuju ke utara, Yesus kan mau pelayanan tuh. Ada satu daerah di tengah-tengah ini. Namanya adalah daerah Samaria. Daerah apa, saudaraku? Samaria. Nah, biasanya orang-orang Yahudi itu enggak mau lewat Samaria. Meskipun jalannya itu bisa lebih dekat dari selatan ke utara, ya, langsung aja. Tapi kebiasaan orang Yahudi dia akan muter
Tidak mau lewat di Samaria ini. Kenapa saudaraku? Karena orang Yahudi menganggap orang Samaria ini adalah orang-orang yang tidak pure Yahudi. Tidak murni Yahudi. Darah orang Samaria ini sudah kecampur ya. Dalam peristiwa 2 Raja-Raja 17 ya, ada penguasa di Asyur yang membuat kawin cerai. Akhirnya orang Yahudi dengan orang lain bukan Yahudi. Nah, ini adalah menyendiri ya. Tadi daerahnya namanya apa? Tinggalnya di mana? Di Samaria. Nah, orang Yahudi tidak suka. Aku tidak mau bergaul sama orang Samaria. Orang Samaria ini nilai kastanya lebih rendah dari kita. Mungkin pikir mereka gitu ya. Dan saudaraku, karena itu mereka selalu tidak mau lewat di Samaria. Mereka akan muter kalau kamu pergi ke Galilea ya. Dan saudaraku sekalian, bukan hanya itu aja. Orang Samaria ini dikucilkan. Kalau punya suatu masalah dan orang Samaria harus bersaksi di pengadilan, mereka akan ditolak di pengadilan orang Yahudi. Tidak dianggap, tidak direwes, tidak digagas. Kamu ini siapa? Orang buangan. Nah, mereka ditolak masuk dalam Yudaisme, orang-orang Yahudi. Nah, tapi anehnya, coba ayat 4 perhatikan tadi ya. Yohanes 4 ayat yang keempat. Ya, kita baca sama-sama ya. Yohanes 4 ayat 4. 2, 3. Ia harus melintasi apa saudaraku? Daerah Samaria. Ia ini siapa? Siapa? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus harus melintasi apa saudaraku? Daerah Samaria. Kenapa harus melintasi daerah Samaria? Kalau saya boleh katakan ini terjemahan yang lebih tepat adalah bukan harus. Tapi Yesus dengan sengaja. Katakan dengan sengaja. Dengan sengaja karena Yesus ini orang Yahudi. Dia sebenarnya tidak boleh itu tradisi mereka. Mereka akan muter dulu. Tapi Yesus sengaja ya harus lewat di Samaria. Kenapa? Kalau Anda nanti baca seterusnya itu ya, judul perikopnya apa? Lembaga Alkitab Indonesia menulis apa? Yohanes 4, perikopnya apa? Percakapan dengan perempuan Samaria. Jadi kenapa Yesus harus lewat? Dengan sengaja lewat Samaria. Karena dia mau ketemu satu orang perempuan, apa saudaraku? Samaria. Siapa perempuan Samaria? Bukan penguasa, bukan pejabat. Siapa perempuan Samaria? Anda ngerti siapa? Orang yang sudah rusak hidupnya. Alkitab nyatet, nanti Anda baca ya. Dia perempuan yang sudah hidup bolak-balik sama pria. Selingkuh ya, 7-Eleven ya. Dia hidup tinggal bersama-sama 5 pria. Wah, enggak cuma 1 loh. 5 pria, rusak banget ini orang. Bahkan yang sekarang waktu Yesus itu sedang ngomong sama perempuan Samaria itu, ini wanita Samaria itu sedang tinggal sama pria ke-6. Wah, ini wanita sangat rusak saudaraku. 6 pria sudah mungkin menikmati tubuhnya. 6 pria mungkin sudah saudaraku sekalian membuat hidupnya seperti sampah, tidak tambah dianggap sama orang. Tapi hanya demi wanita Samaria ini, orang yang buat manusia tidak dianggap, tapi Yesus mau, katakan Yesus mau. Yesus mau apa saudaraku? Ketemu sama ini orang. Sengaja datang, meskipun dia harusnya tidak bisa ke sana atau tidak boleh, karena adat istiadat demikian orang Yahudi. Mereka akan muter, tidak perlu ngomong aja mereka tidak mau. Buang muka saudaraku, mungkin meludah. Tapi Yesus sangat menghargai wanita Samaria ini saudaraku. Dan saudaraku, ketika Yesus sudah ketemu sama perempuan Samaria ini, ngomong bercakap-cakap, memberitakan kebenaran firman. Istilahnya begitu ya, akhirnya perempuan ini bertobat. Nah, kisah ini saudaraku membuktikan bahwa Yesus itu sangat besar kasihnya kepada satu jiwa.
Yesus sangat menilai tinggi satu nyawa. Demi satu nyawa, Yesus sengaja lewat daerah Samaria yang biasanya dihindari oleh orang Yahudi. Dengar baik-baik saudaraku, apapun pergumulanmu hari ini, apapun sakit penyakit saudara hari ini, dengar, Yesus mengasihimu. Yang amin 2 orang. Seburuk apapun hidupmu, Yesus mengasihi engkau. Amin saudaraku. Ayo bilang kanan kirimu, Yesus mengasihimu. Ayo bilang saudaraku, Yesus saudaraku mengasihimu. Karena itu hari ini, pagi ini kita mesti sadar bahwa ada satu pribadi. Mungkin suamimu enggak mengasihi saudara, mungkin istrimu sering saudaraku cemburu, atau mungkin kata-katanya enggak enak bagi telinga, enggak menghargai engkau. Mungkin anak-anakmu saudaraku juga demikian. Tapi dengar, ada satu pribadi yang sungguh sangat mengasihi engkau. Engkau berharga di matanya Tuhan. Amin saudaraku. Engkau berharga. Karena itu saudaraku, jangan putus asa dalam menghadapi hidup ini. Jangan lemah dalam menghadapi hidup ini. Ada pribadi Tuhan Yesus, pribadi yang hidup, pribadi yang berkuasa, yang sungguh sangat mengasihi kita. Amin saudaraku. Ayo bilang lagi kanan kirimu, kamu dikasihi Tuhan Yesus. Amin saudaraku. Orang lain mungkin gak mengasihi kita, tapi Yesus sangat mengasihi kita. Episode yang kedua, peristiwa kisah yang kedua, yang membuktikan Yesus sangat mengasihi satu jiwa, sangat menilai tinggi harga satu manusia, adalah satu episode ketika Yesus berjumpa dengan seorang yang dirasuk roh jahat di Gadara atau di Gerasa. Markus pasal yang keempat ayat 35 sampai 41 mengisahkan satu saat Tuhan Yesus ini dalam perjalanan pelayanannya, saudaraku, dia harus menuju Danau Galilea. Jangan pikir Danau Galilea ini kecil. Danau Galilea ini sangat luas, saudaraku, sangat besar. Dan kalau Anda ya setelah nanti pandemi selesai, Anda punya berkat Tuhan, saudara bisa ziarah ke Holy Land, ke Tanah Suci ya. Saudara akan dibawa salah satu turnya ini ke Danau Galilea. Dan saudara di situ di kapal ya, saudara akan disiapin itu remah-remah roti. Ya, atau kalau kapalnya tidak menyediakan remah roti, biasanya turis sudah ngerti ya. Dia akan bawa dari tasnya itu remah-remah roti. Tujuannya apa? Tujuannya roti yang dia bawa itu disebar di Danau Galilea. Dan apa yang terjadi? Akan banyak burung-burung gitu, putih ya. Banyak burung-burung kemudian makan itu remah-remah yang kita sebar di permukaan danau itu. Wah, asik sekali. Habis itu saudaraku sekalian, kita nanti akan di situ sesuai dengan kewarganegaraan kita, misal kata Indonesia ya. Kemudian nanti akan dibimbing sama turnya itu saudaraku, sama tur leadernya itu. Orang bule ya, atau orang Yahudi asli saudaraku ya. Kemudian kita akan nyanyi di sana lagu kebangsaan Indonesia. Dan kita kemudian akan berdiri di tiang bendera Indonesia. Sama dengan tur leadernya itu, yang orang Yahudi bule itu. Ya, kalau tingginya enggak tinggi seperti saya ini, hanya 150-an sekian ya. Wah, itu si orang Yahudi lebih tinggi dari saya ya kalau difoto, karena pasti akan difoto. Kemudian setelah itu balik saudaraku ya. Kan di tengah-tengah itu kemudian nyanyi-nyanyi ya, nari-nari ya. Kemudian balik, kita sampai di seberang di daratan. Kemudian kita akan menikmati ikan petrus ya. Jangan dipikir apa ya ikan petrus, bukan namanya ikan petrus, enggak. Tapi maksudnya kita akan dibawa masuk ke satu restoran ya. Kemudian di situ dengan tim kita, rombongan kita ya. Karena tur leadernya akan bawa bendera kecil itu yang nuntun kita ya. Jadi kalau kan banyak turis di sana, banyak kelompok-kelompok ya, banyak grup-grup gitu ya. Jadi kita ikutin aja bendera yang nuntun kita itu ya. Kalau dari jauh nggak kelihatan, bendera itu pasti kelihatan. Jadi kita ikutin. Kemudian kita akan duduk di situ.
Habis itu saudaraku, di situ udah tersedia makanan. Wow, saudaraku. Termasuk ikan yang gede yang tadi disebut ikan Petrus. Waduh. Bayangin ya, habis ini pulang cari ikan sama-sama. Ya, tapi bukan di sana, belum boleh mungkin ya masuk ke Israel. Nah, ceritanya dalam satu pelayanan Yesus kan mesti nyebrang Danau Galilea yang tadi saya ceritakan luas, bukan kecil itu danau. Jangan dipikir kayak Bengawan Solo ya. Wah, itu seperti laut luasnya, gede tapi tenang. Ya. Kalau cuaca bagus ya dan tidak ada angin taufan ya, itu akan tenang. Tapi saudaraku, dalam satu kisah tadi Markus 4 ya 3541, di satu perjalanan itu ketika Yesus harus nyebrang Danau Galilea, itu angin taufan ngamuk, saudaraku. Danau yang biasanya tenang, saudaraku. Tiba-tiba itu angin ngamuk sampai akhirnya air itu masuk ke perahu. Bayangin ya, kalau air sampai masuk ke perahu, apa yang terjadi, saudaraku? Itu perahu bisa balik. Perahunya bisa karam, tenggelam di dalam laut. Nah, singkat cerita, Yesus meneduhkan badai itu, angin taufan, angin ribut itu. Nah, ketika Yesus sampai di seberang Danau Galilea, dia ada di satu daerah namanya daerah Gerasa. Di Gerasa itu, saudaraku sekalian, Yesus ketemu sama satu orang pria. Pria ini bukan pria yang punya kedudukan tinggi di daerah Gerasa. Bukan pria baik-baik. Pria ini adalah pria yang dirasuk setan. Setannya tidak cuma satu. Alkitab mencatat setannya banyak. Katakan banyak. Nah, setan satu aja, saudaraku, itu susah sekali dan sangat menyiksa bagi orang. Ya, untuk dia lepas saja sulit. Nah, saudaraku, karena itu setan yang masuk itu disebut legion. Nah, karena apa tadi? Jumlahnya berapa, saudaraku? Banyak. Nah, karena banyak setan dalam diri orang itu sampai orang itu yang normal jadi tidak normal. Yang harusnya tinggalnya di rumah kalau orang normal karena dirasuk roh jahat, tinggalnya di kuburan, tinggalnya di bukit-bukit. Ya, bajunya maaf kata udah compang-camping, mungkin sudah tidak pakai baju. Bukan hanya itu saja, roh jahat ini sangat parah menghukum atau mungkin mengerjain ini orang. Sampai akhirnya orang ini ya dia pakai batu yang tajam atau mungkin dia ketemu apa dia pukul-pukulin ini tubuhnya sampai tubuhnya itu berdarah-darah. Sudah ndak mungkin modelnya manusia normal, saudaraku. Udah kotor, bau, apalagi luka penuh dengan borok yang mungkin enggak diobati, ya, enggak dirawat. Saudara bisa bayangin kayak apa menjijikkan baunya, kotornya orang ini. Tapi sekali lagi, Yesus sangat mengasihi satu orang manusia. Dia harus lewat yang namanya badai tadi di Danau Galilea, hanya supaya ketemu satu orang ini yang sedang dirasuk sama setan dan setannya banyak. Ketika setannya mau diusir, setannya bilang apa? Aku enggak mau pergi begitu aja. Aku mau tinggal. Itu di lereng-lereng bukit kan ada babi-babi itu, jumlahnya 2000 babi. Kalau boleh aku masuk ke sana, kalau enggak boleh ya aku mau di sini aja. Yesus bilang, Alkitab mencatat, Yesus mengabulkan itu. Roh jahatnya itu keluar dari orang ini dan merasuk itu babi-babi. Babi yang tadinya tenang lagi cari makanan di situ, saudaraku. Tiba-tiba babinya jadi beringas. Ngamuk, lari ndak karuan, terjun semua ke danau, ya, Danau Galilea tadi, ya, masuk semua 2000 babi. Bayangin ya, kalau satu babi itu kita kalkulasi 3 juta aja. Ya, 2000 babi kira-kira berapa, saudaraku? Tambah nolnya ya. 1 juta kan nolnya berapa? 6. Kalau 2000 babi tambah 0,3.
Berapa? Berapa miliar? 6 miliar, 3 kali 2 kan? Nolnya 9. Berapa? 6 miliar. Itu 1 jiwa loh. Padahal Yesus bilang harga 1 jiwa, Markus 8 tadi apa? Lebih dari seisi dunia. Nah, hanya mau ketemu tadi orang yang dirasuk roh jahat. Dan Yesus menyembuhkan orang itu. Lihat saudaraku, betapa besarnya kasih Tuhan atas 1 nyawa manusia. Mau bukti lagi? Buktinya di sini. Salib. Hanya demi manusia yang berdosa. Yesus mau mati di sini. Enggak banyak loh orang mau mati. Ada mungkin orang mau mati bagi orang yang dia kasihi. Tapi enggak ada orang yang mau mati bagi orang yang enggak mengasihi Tuhan. Tapi Yesus mau mati buat kita semua. Kadang kita ibadah aja males, tapi Yesus sudah mati bagi kita di sini. Amin. Kadang kita lagi hujan aja udah enggak mau ke gereja. Kadang karena sibuk, cari duit, punya masalah, kita enggak pernah baca Alkitab. Tapi Yesus mengasihi kita loh. Buktinya apa? Yesus sudah mati di sini. Di atas kayu salib. Nah, saudaraku, sekarang kenapa ya? Kok Yesus itu sangat mengasihi, sangat menilai tinggi 1 nyawa? Karena saudaraku, dalam hidup saya dan saudara itu ada yang namanya unsur kekal. Ada yang namanya sifatnya kekal. Yang tadi di awal saya bilang kekalnya di sorga atau kekalnya di neraka. Jadi ketika saya dan saudara lahir, tadi di awal kita sudah belajar, tubuh ini satu saat akan kembali ke tanah. Karena kita diciptakan dari tanah. Dan minggu depan kita akan belajar kenapa semua orang harus mati. Dan apa yang terjadi 5 menit setelah kematian. Ya. Nah, tubuh ini mesti masuk ke tanah, hancur. Tapi tadi ada yang namanya manusia, bukan hanya manusia jasmani, tapi manusia batin. Apa dalam diri manusia batin tadi? Ada yang namanya roh dan jiwa atau nyawa. Nah, ini manusia batin ini sifatnya kekal. Tubuh boleh hancur ke tanah, di dalam tanah. Tapi manusia batin ini akan hidup kekal. Katakan hidup kekal. Hidup kekal. Tinggal kekalnya di mana, ya kan? Surga atau neraka. Karena itu saudaraku sekalian, pastikan kita semua harus kekalnya di surga. Amin saudaraku. Jangan hidup hanya 70, 80, 100 tahun mungkin. Tapi itu jarang sekali sekarang ini ada. Tapi hidup yang kita jalani itu malah masuk di kekekalan. Kekal itu sifatnya saudaraku hanya 1000 tahun, 1 juta tahun loh. Selama-lamanya itu kekal. Jadi jangan buang kekekalan dalam dirimu hanya untuk hidup yang tadi itu 70, 80, 100 tahun. Tapi coba lihat bagaimana Tuhan mengasihi kita. Karena ada nilai kekal, ada nilai yang abadi dalam hidup kita, yaitu jiwa kita. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana sikap kita meneladani Tuhan Yesus yang menghargai 1 jiwa itu. Yang pertama, saudaraku, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Matius 22 ayat 39. Satu saat Yesus ditanya, Guru, bagaimana hukum yang terutama? Yesus bilang apa? Hukum yang pertama apa? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, ya kan?
Kalau di Markus ditambah lagi dengan segenap apa? Kekuatanmu. Dan hukum yang kedua, Yesus bilang apa? Kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Kenapa seringkali kita nggak bisa mengasihi manusia seperti kita mengasihi diri kita? Karena ada something wrong, sesuatu dalam diri kita ini loh. Mungkin kita ini pernah terluka. Mungkin kita pernah tersakiti. Mungkin dalam saat kita dikandung orang tua kita ya, ada penolakan. Belum beres. Sehingga ketika kita mau mengasihi orang itu tidak bisa. Karena dalam diri kita ini belum beres. Tapi yang kedua, seringkali masalah dalam diri udah beres. Tapi kita seringkali susah untuk mengasihi manusia. Kenapa? Karena kita hanya sebatas kenal Yesus, tahu Yesus. Tapi kita bukan pengikut Yesus. Kita bukan murid Yesus, apalagi anak Yesus, bukan. Kalau saya dan saudara anak Yesus, pasti kita bisa mengasihi manusia. Kenapa? Bapak kita itu kasih. Allah adalah apa saudaraku? Kasih. Kalau bapaknya kasih, anaknya benci, itu bukan anaknya. Perlu dipertanyakan, anak siapa? Yang pasti hanya ada dua, setan atau Tuhan. Karena itu kenapa banyak orang Kristen, tapi hidupnya masih simpan benci. Banyak orang Kristen bahkan pelayan Tuhan, hamba Tuhan, hidupnya masih suka tidak bisa ngampuni. Kasih hanya sama orang yang baik saja sama kita. Kita bisa bersosialisasi, kita bisa beradaptasi dengan orang yang baik aja sama kita. Yesus bilang dalam Matius 5, apa gunanya kamu baik sama orang yang baik sama kamu? Tidak usah jadi Kristen, tidak usah jadi anak Tuhan. Orang dunia juga lakukan itu. Kalau baik ya baik. Tapi begitu orang jahatin dia, maka apa yang terjadi? Ya aku bales. Kamu jual, aku beli. Kamu nyakitin aku, ya tak bales. Itu manusia yang bukan anak Tuhan. Bukan murid Yesus sejati. Tapi murid Yesus sejati, dia akan bisa mengasihi manusia. Engkau mungkin di gereja bisa nyanyi, aku mengasihi Engkau Yesus. Itu lagu kita kan tadi sebelum masuk firman, kalau enggak salah ya. Tapi Yesus di surga bilang apa? Pret. Kenapa? Karena kita enggak bisa mengasihi sesama kita. Yesus bilang dua hukum itu. Mengasihi Tuhan, mengasihi sesama. Seperti tanda salib ini. Mengasihi Tuhan secara vertikal. Mengasihi sesama secara horizontal. Itu membentuk salib. Dan memang tidak gampang. Kalau mengasihi sama orang yang baik gampang. Tidak usah jadi Kristen yang tadi saya bilang. Tapi mengasihi sama orang yang mungkin sudah menyakiti kita. Wow. Perlu proses, katakan perlu proses. Proses. Tapi mari kita berproses. Karena tadi hidup kita tidak cuma di dunia. Yang 70, 80, 100 tahun. Hidup kita apa saudaraku? Kekal. Ada nilai kekal. Ada nilai yang abadi dalam diri kita. Saudaraku, mungkin ada Bu, kalau aku ini udah tersakiti, apa aku ya harus baik toh sama dia. Yuk baca Matius 5:44. Buka Matius 5 ayat yang ke-44. Ya. Injil Matius pasal yang ke-5 ayat 44. Ya. Matius 5 ayat yang ke-44. Demikian firman Tuhan. Tetapi aku berkata kepadamu,
kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Ya, terima kasih. Yesus bilang apa? Yesus bilang apa? Yang mantap, saudaraku. Kasihilah apa? Dengan jelas loh, Yesus bilang apa? Musuh. Namanya musuh itu baik enggak toh saudaraku? Sikapnya baik enggak sama saudara? Kagak baik. Tapi Yesus bilang apa? Kasihilah musuhmu dan apa? Berdoalah bagi mereka. Sekalipun itu musuh kita, sekalipun mungkin kita sangat tersakiti karena sikapnya dia, perilakunya dia terhadap kita. Belajar, latihan terus setiap hari, setiap saat, berdoa, mengasihi musuh kita. Saudaraku, saya tidak tahu musuhmu siapa. Tapi yang percaya, kita ini dalam Tuhan musuh kita bukan darah dan daging. Musuh kita siapa? Penguasa di udara yang pakai orang itu loh. Bukan untuk jahat sama kita, tapi untuk memproses. Katakan untuk memproses. Untuk memproses kita sehingga apa? Kita punya hidup, ya. Kita punya karakter, kita punya jiwa ini, pikiran, perasaan, kemauan yang tadi manusia batin ini, yang sifatnya abadi, yang sifatnya kekal itu jadi baik seperti karakternya Yesus. Jadi ketika kita punya musuh, ada orang tidak baik sama kita, belajar doakan mereka. Wah, pertama kali susah. Betul apa betul? Nyebut namanya males. Lihat mukanya aja kalau perlu dia udah tahu dia, kita menghindar. Perlu enggak usah ketemu. Amin. Jangan amin, saudara. Berdoa, doakan dia. Karena bukan dia. Siapa yang di dalam dia? Setan, penguasa di udara itu loh. Yang jahatin kita. Tapi sebenarnya buat kita bukan jahat. Untuk memproses kita. Melatih kita. Punya karakter seperti Yesus yang akan kita bawa sampai mati tadi. Terima pahala. Karena setiap orang yang percaya sama Tuhan Yesus, hidup berada di dalam Yesus, melakukan kebenaran firman, termasuk mendoakan mengasihi musuh, dia tidak ada di bawah penghukuman. Ketika mati bukan masuk dihukum, tapi mati terima pahala. Amin, saudaraku. Tinggal masalahnya pahalanya besar atau kecil itu tergantung kita hidup dalam dunia. Karena itu mari kita belajar. Bagaimana setiap hari saya dan saudara harus mengasihi sesama kita manusia seperti dirimu sendiri. Kalau kita sudah belajar itu, maka kita ini punya hidup seperti lepas beban. Tahu lepas beban enggak? Tadinya ketika kita enggak bisa lepaskan pengampunan itu ya, enggak bisa mendoa, rasanya berat. Padahal enggak mikul apa-apa loh, tapi rasanya hidup itu berat, napas ini sesek. Malam enggak bisa tidur. Tapi ketika kita sudah belajar tadi, mendoakan, mengasihi, meskipun berat awalnya, tapi itu proses. Tadi saya bilang proses. Lama-lama enteng hidupmu. Wajah yang tadinya suntuk, wajah yang tadinya boros, umur 36 kayak umur 80. Ya, saudara, mau di make up kayak apapun malah medeni, nakut-nakutin. Karena apa? Dalamnya ini loh yang belum beres, masih punya beban. Tapi begitu itu lepas, kita penuh sukacita. Amin, saudaraku. Wajah kita mungkin tidak perlu make up, tidak perlu kemana-mana, tapi wajah penuh sukacita, ada kemuliaan Tuhan. Nah, yang kedua, bagaimana seharusnya sikap kita sebagai pengikut Yesus
mengikuti teladan Yesus yang menghargai satu jiwa. Yang kedua, jadilah penjala jiwa seperti yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus. Matius 4:19 Yesus berkata, "Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Bukan penjala ikan loh, penjala apa? Ayo bilang kanan kirimu, kamu penjala manusia. Ayo bilang, kamu penjala apa? Nah, caranya gimana, Bu? Apa setiap manusia yang ketemu aku tak jaringi? Ya, pakai pukat atau mungkin pakai apa? Wah, keranjang atau apa yang gede, tak masukin ya, kemana ya? Caranya gimana? Nah, gampang saudaraku. Bilang gampang. Enggak sulit. Nanti kalau sulit ini udah dipakai setan ya. Angel. Enggak jadi penjala manusia. Padahal Yesus bilang apa? Kamu akan kujadikan apa? Penjala manusia. Nah, caranya gimana? Setiap kita itu kalau ketemu orang coba tanya, apa kabar? Tanyanya apa? Apa kabar? Coba, apa kabar? Wah, orang udah takut dulu saudaraku ya. Apa kabar Pak? Ya. Apa kabar Bu? Apa kabar Mbak? Apa kabar Mas? Gitu. Kalau dia bilang, oh puji Tuhan. Nah, anak Tuhan ini ketahuan. GBI Bait Kudus nih. Nah, ya. Tapi kalau ditanya, apa kabar Pak? Ya. Hah? Ini berarti belum anak Tuhan nih. Apa maksudnya Pak? Maksudnya gini loh. Apa kabar Bapak? Biar itu tukang parkir, biar itu tukang tambal ban, biar itu pegawai di bank, ya, biar itu pedagang di pasar, teman di kantor. Kalau ada kesempatan, tanya apa? Apa kabar? Nah, terus dia kan karena sungkan bilang apa? Biasanya baik. Nah, belum kebuka nih kalau gini. Terus yang kedua tanya gini. Kalau dia bapak tanya, istrimu gimana? Oh, istri saya sudah mati. Innalillahi. Oh, tanya anakmu gimana? Ya. Atau pekerjaanmu gimana? Kalau dia jawab, sepi. Atau dia bilang, Bapak tahu enggak, radio rusak, radio bodol. Kenapa dengan radio bodol? Lah itu persis, bojoku kuwi radio bodol. Wah, ini berarti punya masalah ini di rumah. Masuklah kita. Caranya gimana masuk? Saudara, setiap kita di tempat ini terima kebaikan Tuhan. Amin. Saudara di tempat ini terima kemurahan Tuhan. Di sebelah sana terima kemurahan Tuhan. Amin. Nah, ceritakan itu. Aku loh, bulan kemarin targetku tuh kurang 200 juta. Wah, kepala udah pusing. Bisa dimarahi sama atasanku. Tapi malam itu aku datang ke Tuhan. Tuhan, aku enggak ngerti, besok sudah harus tutup buku. Masih kurang 200 juta. Kalau memang Tuhan kehendaki aku di sini, masih kerja di sini, tolong Tuhan. Turut campur tangan bekerja. Kalau enggak ya Tuhan, bukakan sumur berkat yang lain. Dah, besoknya kerja. Siang-siang saudaraku. Belum sampai sore tutup buku. 100 juta terlewati. Ya, masih kurang berapa lagi? 100. Jalan lagi ada yang 25 untungnya, ada 50. Akhirnya nutup. Nah,
itu diceritakan. Katakan diceritakan. Nah, ada lagi. Aku itu dokter udah bilang loh, kamu ini udah kanker stadium 4. Tidak mungkin kamu sembuh. Tidak mungkin kamu bisa sehat. Umurmu tinggal sekian. Ginjalmu tinggal 35% fungsinya. Tapi oleh kemurahan Tuhan, oleh kebaikan Tuhan sampai sekarang masih sehat. Tidak ada yang amin. Nah itu ceritakan, katakan ceritakan. Nah, jadi kalau kita kemudian orang itu susah, ngeluh, ceritakan kebaikan Tuhan. Ada kuasa dalam nama Yesus. Ada jalan dalam nama Yesus. Ada kehidupan dalam nama Yesus. Nah, sekarang ini banyak orang lagi cari hidup. Ya kan? Supaya dia lebih baik lagi ekonominya, supaya dia bisa punya keselamatan, supaya dia punya rumah tangga bahagia, dan lain sebagainya. Nah, perlu kita cerita. Setelah kita cerita, tanya, ya kan? Ada enggak yang bisa saya bantu? Yang pertama tadi, tanyanya apa? Apa kabar? Yang kedua, bagaimana? Ya. Terus apa? Cerita kebaikan Tuhan. Yang ketiga, bilang apa? Ada ndak yang bisa saya bantu? Nah ini Bu Evi. Nah udah gini aku takut. Aku ndak punya duit deh Bu Evi. Kalau dia nanti tiba-tiba saya lagi butuh kontrakan rumah. Wah, ini kontrakan mau habis gimana? Bukan dia yang gubrak, saya yang gubrak, kelenger. Saudara, itu pentingnya saya dan saudara kalau punya berkat, ada panen maksudnya ya, ada berkat. Tiap hari ada berkat Tuhan, terima duit, nah sisihkan, katakan sisihkan. Terima mungkin 5.000, potong dulu sisihkan berapa? 10%-nya 5.000 berapa? 500 rupiah ya. Nah, tinggal berapa? 4.500. Setelah itu sisihkan lagi mungkin 100 rupiah, mungkin 50 rupiah tidak ada ya. 200 rupiah. Taruh di satu tempat. Jadi kalau punya berkat, ada panen, jangan dimakan semua. 5.000 semua habis 5.000. Saya kasih logika begini. Anda kalau mau panen kan mesti nabur kan. Panen jagung ya nabur benih jagung ya. Nah ketika dapat panen semua dimakan. Besok bisa panen enggak? Enggak bisa panen. Yang ngasih pertumbuhan atas panen kita, tumbuhan kita siapa? Tuhan. Kasih ketika ada panen, ada rezeki, ada berkat, potong dulu untuk Tuhan 10%. Kemudian potong lagi. Tadi yang saya bilang mungkin 100 rupiah, enggak apa-apa. Masukkan di satu tempat. Nah, ketika kita tadi ketemu orang, karena pasti banyak orang-orang itu yang kesusahan, saudaraku. Di luar itu pasti banyak. Nah pakai uang itu, jadi tidak perlu saudara sampai utang ya. Kemudian untuk nolong orang itu salah. Yesus bilang apa? Tuhan bilang apa? Apa yang ada padamu? Kalau tidak ada untuk nolong orang ya tidak usah. Tapi gimana caranya bisa ada? Tadi disiplin keuangan. Setiap hari tadi sisihkan, bukan sisakan ya, beda. Sisakan itu berarti habis dulu keperluan kita, berapapun yang gak akan puas kan, pasti kurang. Tapi kita belajar tadi sisihkan, sisihkan, sisihkan. Buat Tuhan, buat orang-orang yang membutuhkan. Kalau ada orang-orang membutuhkan, ambilin dari uang itu.
Mungkin ini hanya 5.000 ketika sudah dikumpul tadi ya. Mungkin hanya 50.000 udah kumpul-kumpul mungkin berapa bulan. Tidak apa-apa, bilang Pak, Bu, Mas, Mbak, ini ada sedikit berkat. Semoga bisa meringankan beban. Nah, setelah itu bilang lagi, ada ndak yang bisa saya doakan? Atau boleh saya berdoa buat Bapak, Ibu, Saudara? Kalau dia bilang enggak perlu, ya sudah. Tapi setidaknya dia sudah mendengar dan melihat kasih Tuhan. Amin. Tapi kalau beliau, oh ya boleh, saya akan berdoa sesuai keyakinan saya. Doakan dia. Masalah bertobat enggak, itu urusan dia sama Tuhan. Tapi kita sudah melakukan bagian kita jadi penjala jiwa. Kenapa? Karena kalau engkau enggak lakukan loh dalam hidup kita, ketemu orang diem, kita udah selamat, kita enggak mau bagikan keselamatan kita. Firman Tuhan berkata loh, Tuhan satu saat kita ketemu sama dia, Tuhan nuntut loh sama kita atas nyawa orang itu kepada kita. Kenapa kamu enggak beritakan tentang aku? Tapi kalau kita udah beritakan, dia enggak mau bertobat, dia enggak mau terima keselamatan, itu urusan dia. Tapi kita tetap masuk surga. Amin, saudaraku. Tuhan enggak nuntut hidup orang itu atas kita. Karena itu mari belajar dalam hidup kita. Membagikan tadi kebaikan Tuhan. Pernah enggak satu saat saudara cerita sama temenmu, di sana ada loh warung, enak masakannya. Porsinya banyak lagi pula murah. Temennya tanya, di mana? Kan gitu. Terus Anda bilang itu loh di sana. Percaya enggak? Satu saat temenmu akan sampai ke warung itu. Halo? Percaya enggak? Kenapa temenmu bisa sampai ke warung itu? Karena kita cerita. Saya tanya sama saudara-saudara, dapat komisi dari warung itu? Enggak. Nah, kenapa saudara enggak ceritakan kebaikan Tuhan sama banyak orang yang kita ketemu? Amin, saudaraku. Sehingga mereka kenal Tuhan Yesus. Enggak usah bilang, kamu mau enggak kenal Tuhan Yesus? Kalau enggak, kamu enggak percaya Yesus, masuk neraka loh. Oh, kena pasal saudaraku. Putus hubungan saudaraku. Tapi tadi loh, ceritakan kebaikan Tuhan. Ceritakan kasih Tuhan. Gampang pongel. Halo? Saya bilang angel loh. Semua setiap kita kan bisa toh. Bilang apa kabar? Bilang apa kabar? Ya, bilang apa kabar itu gampang pongel. Susah apa mudah? Mudah. Bilang apa kabar? Sekali lagi ya, jangan sambil makan galak gitu ya, orang takut. Apa kabar? Terus apa yang kedua? Bagaimana ya istri, anak, ya suami, ya kan, pekerjaanmu. Yang ketiga apa? Ada ndak yang bisa saya bantu? Nah, kalau ndak ada ya sudah, doakan. Boleh ndak saya berdoa? Kalau ndak boleh ya sudah. Amin. Jadi setiap kita bisa ya. Karena Oktober ini setiap tahun itu GBI ini bulan misi. Ya. Dan setiap kita ini dituntut, ada panggilan. Yesus memanggil kita menjadi apa tadi? Penjala jiwa. Jadi penjala jiwa bukan hanya pendeta. Penjala jiwa itu semua kita yang mengaku dirinya murid Yesus, anak Tuhan, itu penjala jiwa. Jadi setiap kita kalau ketemu saudaraku sama orang, jangan cuek. Tuhan sudah berikan keselamatan sama kita, amin. Bagikan keselamatan itu. Urusan dia percaya, urusan enggak, terserah mereka. Tapi kita bagikan. Ceritakan bagaimana Tuhan nolong kita. Bagaimana Tuhan memberkati kita. Nah, saudaraku, orang di dunia itu enggak kenal Yesus. Taunya orang dunia itu Yesus itu bukan
Isa. Isa itu bukan Allah. Dia manusia kok dianggap Allah. Tidak mudeng, tidak ngerti. Tapi lewat bagaimana saudara menyaksikan, menceritakan kebaikan Tuhan, mereka jadi ngerti. Oh, yang namanya Isa, yang namanya Tuhan Yesus itu punya kuasa. Dia itu jalan ketika tidak punya jalan orang-orang. Dia itu bisa kasih kehidupan ketika tidak ada kehidupan. Mungkin ekonomi, mungkin keharmonisan rumah tangga, mungkin sakit penyakit dan sebagainya. Karena itu kita perlu bawa mereka. Yang bawa bukan gereja, tapi yang bawa adalah kita semua, penjala-penjala jiwa tadi. Saudara ingat kisah orang lumpuh yang punya 4 teman ya, digotong kan. Nah ini orang lumpuh, 4 temannya ngerti ada Yesus tuh lagi di gereja atau di rumah lagi khotbah gitu ya. Digotong pakai tandu. Sampai di gereja udah penuh itu rumahnya. Ya. Kemudian 4 orang ini saling cerita, gimana ya kalau kita bawa itu si orang lumpuh ya dari atas saja, jebol atapnya, turunkan itu. Temennya bilang, ini orang lumpuh loh. Nanti kita semua 4 orang bisa lumpuh karena jebol atap, jatuh. Yang satunya lagi bilang, kamu punya enggak asuransi? Wah, enggak punya, mahal. Yang satunya lagi bilang, lah kalau kita jebol atap gimana itu memperbaiki atapnya? Keluar duit. Tapi ada satu teman yang bilang gini, kita ini udah nyampe sini. Kasihan teman kita ini. Dia mesti sembuh, mesti ketemu Tuhan Yesus. Akhirnya 4 orang ini bisa bawa temannya ketemu Yesus. Saya mau tanya, tanpa 4 orang ini, bisa enggak si orang lumpuh itu jalan kembali, sehat kembali, ketemu Yesus? Bisa? Enggak bisa. Nah di luar gereja, ketika saudara pulang, di rumah saudara, di pekerjaan saudara, di tempat saudara beraktivitas, itu banyak orang lumpuh. Bukan lumpuh fisik loh, lumpuh jiwa, lumpuh rohnya. Mereka butuh ditolong. Siapa yang menolong? Halo, siapa yang menolong? Kita. Dan kita yang harus bawa mereka ke Tuhan. Caranya tadi, tanya apa kabar. Yang kedua apa? Bagaimana keadaannya. Yang ketiga, cerita kebaikan Tuhan. Ya. Terus apa? Apa yang bisa saya bantu? Apa yang bisa saya doakan? Dan saya percaya, saudara akan mengalami kuasa Tuhan yang luar biasa. Banyak kesaksian saudaraku ketika orang Injil, ketika orang tadi loh cerita, enggak usah bukakan Matius sekian, enggak perlu. Tapi ketika engkau tadi cerita, maka saudara punya masalah segede apapun, Tuhan itu yang tanggung jawab atas hidupmu. Amin. Dan engkau akan lihat orang bisa bangkit dari tempatnya. Orang yang matanya buta mungkin, telinganya tuli, bisa sembuh. Orang yang sedang putus harapan, mau bunuh diri, bisa punya pengharapan karena saudara. Ayo bilang kanan kirimu lagi, kamulah penjala jiwa. Terus bilang lagi, kamu yang harus bawa mereka. Amin, saudaraku. Nah, kesimpulannya yuk kita baca sama-sama. Buka kesimpulannya ya, kita baca sama-sama. 2, 3. Tempatkan siapapun yang Tuhan taruh dalam hidup kita, jangan disakiti atau dibenci. Hargai mereka sebagai ciptaan Tuhan. Karena apa? 1 jiwa berharga di mata siapa? Di mata Tuhan. Demikian juga 1 jiwa juga harus berharga di mata kita. Amin. Karena Tuhan sudah ngasih contoh teladan hidupnya. Yuk kita berdiri sama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini Tuhan, hamba-Mu sudah selesai menyampaikan isi hati-Mu. Tuhan meteraikan setiap firman-Mu, sehingga setiap kami bukan hanya menjadi pendengar kebenaran firman,
tapi setiap kami menjadi pelaku firman-Mu. Sehingga hidup kami Tuhan ada dalam berkat Tuhan yang ajaib. Hidup kami ada dalam kemuliaan-Mu. Hidup kami ada dalam kuasa-Mu yang luar biasa. Saudaraku, setiap jalan dalam hidup kita, seringkali kita tidak merasa mampu menjalaninya. Tapi ada satu pribadi yang sungguh mengasihi engkau dan saya. Dia adalah pribadi Tuhan Yesus Kristus. Karena itu, teladanilah hidupnya Tuhan Yesus. Bersikaplah memperlakukan orang lain seperti Tuhan Yesus mengasihi kita. Minta hari ini, Tuhan Yesus, kiranya Engkau pegang erat tanganku. Karena aku tidak bisa hidup di luar kasih-Mu Tuhan. Nafas kita itu ada dalam genggaman tanganan Tuhan. Bukan dalam genggaman duit. Bukan dalam genggaman orang yang berkuasa dalam dunia ini. Tapi nafas kita ada dalam genggaman tangan Tuhan. Lebih sungguh lagi, kita mengasihi Tuhan seperti Tuhan Yesus sudah mengasihi kita. Saya berikan waktu sebentar buat saudara, minta ampun sama Tuhan. Kalau hari-hari yang lalu engkau kurang mengasihi Tuhan. Engkau tidak bisa mengasihi suami atau istri atau anak-anakmu atau orang tuamu seperti Tuhan Yesus mengasihi engkau. Dan sekarang katakan, Tuhan, bawa aku terus untuk aku hidup seperti Engkau. Karena itu pegang tanganku Tuhan, tuntun langkahku. Kira bayaralaya syekira takara para. Mulai pelan-pelan saudara menyembah Tuhan. Mulai pelan-pelan saudara bersyukur atas anugerah Tuhan dalam hidupmu. Kalau engkau bisa bangun hari ini, kalau engkau bisa beribadah hari ini, tubuhmu sehat, tidak ada encok, tidak ada bengek dalam dirimu, itu anugerah Tuhan, itu kebaikan Tuhan. Sembah Tuhan saudaraku, Dia mengasihi engkau. Jangan lemah, jangan putus asa, apapun masalah yang berat dalam dirimu. Ada pribadi yang bisa memberikan solusi, jalan keluar dalam dirimu. Kira bayaralaya syekira takara para. Sembah Dia. Belajar lebih lagi mengasihi Tuhan. Sembah Dia. Kira bayaralaya syekira takara bayaralaya sekira para. Yesus, mungkin hatimu terlalu sakit karena perlakuan suami atau istri atau anak-anakmu atau mertua atau orang tuamu. Tetaplah doakan orang-orang yang sudah melukai engkau. Tetaplah mengasihi mereka seperti Yesus mengasihimu. Kira bayara yase, minta Roh Kudus hari ini memenuhi setiap hidupmu, sehingga engkau bisa menyalurkan, membagikan kasih Tuhan, sehingga orang-orang di luar rumahmu mereka bisa melihat kasih Tuhan lewat hidupmu. Haleluya. Jangan jago kandang saudaraku. Di gereja puji Tuhan, haleluya. Tapi engkau tidak berani bagikan kasih Tuhan. Hari ini Tuhan tantang saudara. Maukah engkau menggenapi panggilan dalam hidupmu? Jadi penjala bagi jiwa-jiwa. Banyak orang-orang di luar sana butuh Yesus. Banyak orang-orang sedang
kesusahan hari-hari ini. Mereka butuh kasih Tuhan. Mereka butuh melihat Yesus lewatmu. Lewatmu. Haleluya. Terang itu dibagikan. Yesus. Garam itu disalurkan. Kirabayaralaya, Shekerabayaralaya. Yesus, Yesus, Yesus. Yesus, Yesus Tuhan. Siapa yang mau hari ini menggenapi setiap panggilan Tuhan dalam dirimu sebelum engkau dijemput dengan kematian, sebelum engkau menyelesaikan tugasmu dan Tuhan menuntut pertanggungan nyawa orang lain dalam dirimu. Tapi hari ini kau janji sama Tuhan, Tuhan, selagi masih ada nafas dalam hidupku, aku mau bagikan kasih Tuhan. Aku mau ceritakan kasih Tuhan pada keluargaku, pada teman-teman pekerjaanku, pada orang-orang yang Tuhan tempatkan dalam diriku. Angkat tanganmu yang mau. Angkat tangan kananmu ke atas. Taruh tangan kirimu di dada. Bapa yang kami sembah, kami kenal Engkau dalam nama Tuhan Yesus. Pegang tangan kami. Pegang setiap kami. Kasih kemampuan, kasih hikmat-Mu untuk kami membagikan kasih Tuhan kepada banyak orang yang membutuhkan, banyak orang yang sedang sakit, banyak orang yang menuju kematian. Tapi biar lewat kami, Roh Kudus penuh dalam diri kami. Roh Kudus penuh dalam diri kami. Yes. Kira bayaralaya se. Kira bayaralaya shekera bayaralaya. Turunkan tanganmu. Dalam nama Yesus. Engkau diurapi Tuhan. Engkau diperlengkapi Tuhan. Menjadi saksi-saksi Tuhan. Menjadi penjala-penjala bagi manusia. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Katakan, Yesus pegang erat. Yesus pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Ya Yesus, tinggalkan aku. jangan lemah, jangan putus asa. Ada pribadi Yesus yang sungguh mengasihi engkau. Yesus pegang erat. Yesus Pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Yesus Pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Sekali lagi katakan, Yesus pegang erat tanganku. Yesus pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan samaku hidup. Yesus pegang erat tanganku. Yesus
pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamaku hidup. Mari kita renungkan firman Tuhan yang hari ini kita telah bersama mendengar, supaya kehidupan kita boleh menjadi berkat bagi banyak orang, supaya kehidupan kita boleh menjadi penjala-penjala jiwa, karena satu jiwa berharga di mata Tuhan. Mungkin ada yang caranya menjala jiwa, pekerjaannya sebagai parkir, atau mempunyai kedudukan yang luar biasa tingginya sebagai manajer. Tetap engkau adalah penjala-penjala jiwa. Saya akan berdoa bagi saudara, supaya engkau menjadi penjala-penjala jiwa bagi Tuhan. Angkat tangan saudara. Tuhan, kami mau rela dipakai menjadi alat Engkau. Karena satu jiwa berharga di mata-Mu Tuhan. Kehidupan kami sudah indah di hadapan-Mu. Sukacita ada pada kami, kekuatan ada pada kami, Roh Kudus menjamah kami. Tetapi itu tidak dirasakan oleh orang-orang yang perlu Engkau Tuhan. Kami saatnya minta daripada Engkau supaya kami diberi kemampuan, kami diberi kebisaan Tuhan, supaya banyak jiwa dijangkau dan kami bisa persembahkan kepadamu jiwa-jiwa itu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya kami akan menemukan orang-orang yang perlu kami injili, yang perlu kami beritakan kabar baik, supaya banyak jiwa datang kepadamu Tuhan, dan banyak jiwa bertobat di hadapan-Mu Tuhan. Berikan kemampuan, dan terlebih ada kuasa di dalam mulut kami, ada kuasa dalam hidup kami. Kami tidak perlu takut bahwa kekuatan kuasa itu menyertai kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Kita yang percaya bersama katakan amin. Mari kita beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Mari kita bangkit berdiri. Tiada seperti Engkau, Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau. katakan tiada seperti Engkau. Seperti Engkau. Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Mari kita angkat kedua tangan kita. Kami yang memuji, kami memuliakan, karena perbuatan-perbuatan-Mu yang baik, yang besar terus menyertai kami Tuhan. Kami percaya hari demi hari itulah hari yang kami lalui, jalani bersama dengan Engkau Tuhan. Tidak ada kesulitan, tidak ada pergumulan. Kami percaya yang ada pada kami adalah kekuatan yang luar biasa besar yang terus menopang hidup kami, memberi kekuatan bagi kami, memberi kasih karunia bagi kami Tuhan. Mari angkat kedua tangan kita. Undurlah dari tempat ini dan bawalah berkat, bawalah sukacita, bawalah damai sejahtera daripada Tuhan. Tuhan menyertai, Tuhan memberkati engkau, Tuhan terus
menambahkan kasih karunia atas hidupmu. Diberkati engkau supaya engkau menjadi berkat, banyak orang terberkati dan nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Allah berkat anugerah Allah, Bapa, Putra dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Syukur bagimu, syukur bagimu. Haleluya.